Kalau berbicara masalah anggaran, sudah kada kawa lagi, wah ini pandir kadeda anggaran kita kemungkinan 3,3 di 2024. Pelaksanaannya dan kegiatannya bagaimana, dan memang nanti datang dari BIMTEK itu membawa oleh-oleh. Nah, ini yang perlu kita tekankan terkait BIMTEK ini, jangan sampai seperti acara seremonial belaka. Nah, ini kita berharap bahwa hasil dari BIMTEK ini memang mempunyai efek atau output yang jelas dan memang nantinya bisa diterapkan di daerah tugasnya masing-masing. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program podcast Parlementaria DPRD Kabupaten Balangan. Pada podcast kita kali ini akan membahas mengenai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Balangan. Sudah hadir bersama saya saat ini dengan Bapak Hafiz Ansari dari Komisi 1. Sehat Bapak? Komisi 3? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bapak. Ini cocok benar sih Pak sebenarnya, karena temanya sumber daya manusia, bidang pian benar lah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi otomatis paham betul gimana kondisi dari sumber daya manusia di Kabupaten Balangan sendiri. Bapak Hafiz Ansari sendiri lahir dari Partai PKS ya Pak ya. Iya. Dan insya Allah maju kembali. Insya Allah. Kita doakan bersama. Bapak, secara umum Pak, Ulun ingin membahas mengenai peningkatan sumber daya manusia tidak hanya kepada masyarakatnya saja, tetapi juga sumber daya manusia itu perlu juga peningkatannya untuk di tingkat pemerintah daerah, termasuk dari legislasinya sendiri juga harus ada next level. Kalau berbicara masalah anggaran, sudah kada kawa lagi, wah ini pandir kadeda anggarannya. Ya. Alasan itu sudah tidak terima karena di 2024 bahkan APBD kita ada di angka 2,5 APBD ditambah dengan transfer ya Bapak senilai 800 miliar. Bapak selaku Banggar juga mengetahui bahwa anggaran kita kemungkinan 3,3 di 2024. Jadi bukan hanya infrastruktur tapi peningkatan sumber daya manusianya juga akan ditingkatkan gitu ya Pak ya? Ya, insya Allah. Melihat dulu nih Pak, kondisi saat ini sumber daya manusia di tingkat masyarakat seperti apa Pak? Alhamdulillah kami di Komisi 3 kebetulan kami dipercayakan kawan-kawan untuk menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Balangan. Kawan-kawan dan masyarakat Pak? Iya. Oh ya siap. Kawan-kawan dan masyarakat. Iya betul. Karena ya tadi kita dipilih oleh masyarakat tentunya lahir dari rahim masyarakat. Iya. Alhamdulillah kami di Komisi 3 berdasarkan tugas kami sebagai DPR, tentunya sebagai sumber daya manusia ini sebagai termasuk tolak ukur pembangunan di Kabupaten Balangan. Kami tentunya di Komisi 3 memang membidangi terkait sumber daya manusia, walaupun tidak semaksimal mungkin ya apa yang diharapkan masyarakat. Cuma setidaknya kami dari Komisi 3 mendorong untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Balangan. Iya. Pelatihan kan kalau dari pemerintah daerah sudah mulai dilakukan ya Pak ya. Belum lama ini bahkan ada sekitar 1.600 sertifikat yang diberikan dengan berbagai macam keahlian. Jadi mereka membentuk menggelar pelatihan-pelatihan seperti itu lalu mendapat sertifikat. Dari 1.600 itu kan jumlah yang luar biasa sekali. Iya. Menurut Pian itu menjadi satu langkah yang jitu kah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Pak? Memang terkait peningkatan sumber daya manusia ini menjadi catatan khusus di Kabupaten Balangan. Ini mudah-mudahan nantinya ke depan berkesesuaian dengan pembangunan infrastruktur yang di Kabupaten Balangan. Betul. Dan menjadi catatan kami, memang kami kemarin juga berkunjung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terkait memang sumber daya manusia di Balangan ini masih relatif rendah. Dan ini kita lihat dari tenaga kerja yang terserap ya di Balangan. Nah ini masih didominasi oleh
Dari luar daerah. Luar daerah Betul. Nah, ini kita lihat bahwa ini perlu perhatian khusus bagi kita. Salah satunya mungkin tadi terkait pelatihan sertifikasi kan, keahlian. Sumber daya manusia ini mungkin bukan hanya dari segi sekolah kan, bukan dari segi pendidikan, juga skill dan keahlian. Nah, makanya kemarin ini salah satu penggagas kita sebujurnya. Oh gitu, Ya. untuk pelatihan ini ya Pak ya? Kita penggagas awal karena melihat potensi yang ada di Kabupaten Balangan ini yang paling besar kontribusi yang paling besar kan ke DBH kita dari APBD itu kan sektor tambang. Betul. Nah, kita melihat itu, makanya kami kemarin mencoba menyampaikan ke bagian perencanaan daerah Bapeda dan PMJ APD untuk menganggarkan ini langkah awal lah kita untuk menambah keahlian atau keterampilan sertifikasi ya, sertifikasi. Betul. Untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan, mereka bisa tentunya bekerja di wilayah atau daerah-daerah yang pertambangan. Tetapi Bapak mengambil langkah ini menjadi salah satu langkah awal dan juga nantinya menjadi solusi. Berarti sudah dicari tahu apa alasannya kenapa? Ketika permasalahannya adalah masih banyak yang dari perusahaan yang menggunakan warga dari luar daerah. Pertanyaan besarnya adalah kenapa masih pakai luar daerah? Apakah mungkin juga karena tidak mumpuni untuk di dalam daerah atau ada permasalahan lain? Memang gagasan ini muncul karena kami kemarin juga berkunjung ke perusahaan-perusahaan yang bekerja atau beroperasi di daerah kita. Kami kemarin mengunjungi Adaro, juga ke Balangan Kol, terkait permasalahan mungkin yang bisa disupport mereka. Jadi penjelasan mereka terkait tidak tertampungnya ya warga Balangan ini, apalagi di seputar tambang itu, terkait skill dan keahlian. Dan kita kemarin ada duduk santai dengan beberapa orang pengurus inti perusahaan bahwa kita ini bahasanya tidak memiliki skill, karena perusahaan ini mereka menghendaki yang masuk ke perusahaan itu sudah mempunyai skill dasar yang cukup. Nah, ini menjadi pemikiran bagi kami. Paling tidak kita langkah awalnya melakukan pelatihan walaupun memang belum maksimal. Oke, siap. Dari 1.600 itu kan rencananya dari pemerintah daerah akan membuat database khusus yang nantinya akan diserahkan ke perusahaan. Ketika perusahaan membutuhkan tenaga, akhirnya melihat dari database itu ternyata yang dari dalam daerah itu ada atau tidak. Tetapi Pak, pengawasannya agar dari pihak perusahaan itu tidak lagi nih menerima ataupun menyerap tenaga kerja yang dari luar sendiri, ada pengawasan tersendiri tidak Pak? Nah, inilah langkah tindak lanjut nantinya kita terkait habis pelatihan sertifikasi ini, terutama kan yang pelatihan ini utama di alat berat, dozer, DT, ekskavator, kan ini adalah perencanaan kita untuk menyaring tenaga kerja untuk bisa ditempatkan di perusahaan yang beroperasi dari kita. Nah, ini tentunya kita tindak lanjut dari pelatihan ini, kita harus penekanan kita ada terkait nantinya mungkin sama-sama dengan dinas tenaga kerja, dinas terkait untuk memanggil perusahaan yang beroperasi di daerah kita supaya ada penekanan khusus untuk mereka bahwa ini loh tenaga kerja kita yang sudah siap. Dan nantinya kita juga meminta database keperluan mereka untuk tenaga kerja. Mungkin setahun 2 tahun ke depan apa saja memang keperluan atau kebutuhan mereka tenaga kerja. Jadi kita siapkan mulai sekarang planningnya agar ketika masyarakat ataupun anak-anak muda yang memang di usia kerja ini bisa terserap sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ini yang kita harapkan ada tekanan lah dari pemerintah daerah. Tentunya kami juga di DPR nantinya mudah-mudahan setelah ini kita masih duduk sama-sama terkait tenaga kerja yang
dibutuhkan ya Pak ya. mereka. Kolaborasi antara dari legislasi sendiri dengan pihak perusahaan untuk database. Oke, secara itu mungkin bisa dilakukan Pak. Daftar tunggunya 1.600 Pak. Ya. Selama menunggu itu mereka ngapain? Ya, inilah maksud kita. Memang kami kemarin ada berbicara dengan beberapa personil perusahaan. Betul. Kita bukan hanya melakukan pelatihan, jadi kami semalam ada pembicaraan dengan pihak-pihak yang memang punya keahlian skill terkait tata cara masuk ke perusahaan, Oh, iya. bagaimana mereka melakukan mungkin nantinya pelatihan wawancara, pelatihan mungkin nantinya membawa gestur untuk mereka bisa masuk memenuhi persyaratan secara khusus. Ini kemarin kami titip pesan kepada pelatih-pelatih trainer kita, bukan hanya dilatih untuk Bisa skillnya saja. Oh iya. Juga terkait attitude-nya mungkin nanti dilatih supaya ini memang kita persiapkan untuk itu. Udah paket lengkap ya Pak ya, berarti skillnya sudah dilatih. Terus untuk menghadapi bos HRD Iya. istilahnya dari administrasi dari pihak perusahaan pun sampai diajari gitu ya untuk fit Insyaallah and kita proper sudah testnya. sampaikan kemarin. Iya, di situ nanti diharapkan juga akan memberikan pengaruh untuk penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan. Menurut Pian Pak, program ini meratakah sudah untuk yang di daerah-daerah di pedesaan? Apakah juga sudah mengikuti ini tersosialisasi secara luas seperti itu Pak? Memang ini sebagai langkah awal, kan? Langkah awal menggali potensi dan peluang di daerah kita. Ini langkah awal. Memang potensi ini bukan hanya tambang di daerah kita, kan? Betul. Memang secara pemerataan dari data pendaftar itu mungkin hampir 6.500 pendaftarnya itu kan terkait keinginan warga. Yeah. Ini berarti banyak angkatan kerja kita yang masih menginginkan kerja di perusahaan, ya. Betul. Nah, ini menjadi mungkin peluang atau potensi besar bagi kita untuk menangkap itu yang pertama mungkin di perusahaan, kan? Betul. Yang kedua, kita juga tidak berharap masyarakat kita ini fokus ke arah sana. Kami sekarang juga menyampaikan lewat aspirasi kami untuk menggali potensi di bidang pertanian. Nah, anak-anak muda kita ini jangan sampai juga sekarang meninggalkan pertanian, kan, yang jadi bisa menjadi petani milenial. Itu salah satu yang kita bahas juga dengan kawan-kawan supaya masyarakatnya jangan tertumpu ke arah mungkin ke perusahaan, mungkin mengarah ke honorer. Betul. Nah, jadi potensi-potensi yang ada di desa-desa ini kita manfaatkan secara maksimal. Inilah menurun yang dimaksud kalau kita mungkin arahnya ke perusahaan. Semuanya mau ke sana. Itu kan mungkin tidak tertampung semuanya. Betul. Nah. Bapak, salah satu penyebabnya itu mungkin juga karena di pihak perusahaan besar itu mengikuti aturan secara pemerintah juga masalah penggajian Bapak. Belum lama ini Pak dari Kalsel kan UMP sudah ditetapkan. Untuk di UMP 2024 baru saja ditetapkan bulan ini. UMP naik sekitar 4 sekian persen. Naik sekitar 130.000 sekian gitu. Nah, di UMK kita masih belum menetapkan karena untuk Dewan Penggajian itu tuh kita belum ada. Di Kalsel hanya ada 4 kabupaten dan kabupaten kota. Supaya tidak semuanya pengen ke perusahaan. Yang lain ini kan berarti perlu ditata juga supaya pengen juga untuk bekerja di luar pertambangan gitu Pak. Ya. Persiapannya sendiri seperti apa itu Pak? Memang kami berharap inilah adanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya mungkin pemberdayaan remaja atau anak muda kita di desa-desa. Ini kita lihat sekarang kan ada program BUMDes desa, ada program-program yang memang untuk pelatihan-pelatihan ada di desa-desa. Nah, kita berharap anak-anak muda ini mempunyai tadi kelebihan skill, kan, bukan hanya skill yang mungkin banyak, kan. Nah, ini perlu kita lihat secara di lapangan. Nah, ini potensi kita apa sih ada di Balangan? Nah, di lain potensi tambang, potensi pertanian, mungkin potensi peternakan. Sekarang kan anak-anak muda kita mulai meninggalkan ke arah potensi itu, kan. Nah, makanya kita berharap kami juga di DPR ini adakan pelatihan-pelatihan menjahit walaupun ya tidak maksimal belum, kan, cuman pelatihan ini sudah kita rintiskan secara mungkin
kecil-kecilan di masyarakat, mungkin UMKM yang kita bina kan, dengan bantuan-bantuan peralatan yang memadai kan. Ini mungkin salah satulah jalan kita di DPR untuk membina masyarakat yang lebih kita. Itu kalau untuk di tingkat masyarakat ya Pak ya, beralih ke tingkat pemerintah daerah. Dengan anggaran banyak, program banyak, SDM-nya seperti apa Pak? Ya, kalau terkait tadi kan di awal Mbak Dini ya menyampaikan terkait pendanaan, mungkin kita luar biasa ya. Terkait pelatihan peningkatan pelaksanaan tugas mulai tingkat struktur paling kecil ya, RT di desa sampai ke pemerintahan yang paling atas. Mungkin Mbak ini di Balangan ini salah satu yang terbesar mungkin ya, dan terbanyak mulai RT di kan? 2025 Pak, dari pemerintah daerah bahkan targetnya sampai 5T, jadi nanti saingannya sama provinsi lagi. Udah nggak main kabupatennya Pak ya. Oke. Kita berharap memang dari mungkin BMTEK ya, BMTEK baik yang tadi dari struktur pemerintah paling bawah, ini memang harus punya output yang jelas terkait memang nantinya pelaksanaannya dan kegiatannya bagaimana, dan memang nanti datang dari BMTEK itu membawa oleh-oleh. Nah, ini yang perlu kita tekankan terkait BMTEK ini, jangan sampai seperti acara seremonial belaka. Nah, ini kita berharap bahwa hasil dari BMTEK ini memang mempunyai efek atau output yang jelas dan memang nantinya bisa diterapkan di daerah tugasnya masing-masing. Nah, ini kita berharap seperti itu, jangan sampai BMTEK ini seperti pertemuan, seperti jamuan dan tidak membawa oleh-oleh. Kita berharap seperti itulah. Tetapi anggaran BMTEK juga di tangan Bapak nih Pak. Ya, memang kita menyadari terkait BMTEK ini, cuman kita di DPR terkait BMTEK ini memang sesuai dengan mungkin penyesuaian pembangunan ya. Nah, sumber daya manusianya memang perlu kita latih, kita bangun, kita bimbing, dan memang kami di DPR juga berupaya semaksimal mungkin agar mereka juga terayungi kan terkait bimbingan teknis ini. Peningkatan anggaran untuk masalah BMTEK itu kan juga ini bukan tahun pertama, sebelumnya juga sudah ada. Evaluasinya yang dari tahun kemarin ada nggak Pak? Memang terkait output itu, memang kami belum secara signifikan mengevaluasi terkait hal tersebut. Karena memang hal ini terkait penilaiannya kan ada di SKPD, struktur kerjanya masing-masing. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun kita bisa melihat hasil dari waktunya nagih ya Pak ya. Kemarin nagih. Udah belajar hasilnya apa gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Bahkan sekarang kan perjalanan dinas dan BMTEK ini luar biasa di Balangan. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Mungkin BMTEK ini sampai keluar daerah ke Bali, ke daerah-daerah luar kan. Betul. Sebenarnya niat tujuannya kan bagus Pak ya, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya, skillnya jadi bertambah di tingkat pemerintah daerah sendiri. Tetapi ada nggak sih Pak cara lain menurut Pian atau selain BMTEK gitu loh, peningkatan SDM-nya itu seperti apa? Memang terkait peningkatan SDM ini perlu mungkin apa yang disampaikan Bu Dini, kita evaluasi ya, kita berikan penilaian, mungkin berjenjang nantinya, mungkin dari tingkat mungkin dinas terkait kan, mungkin desa, mungkin dinasnya yang menangani seperti apa, apakah ini memang sudah dilakukan evaluasi terkait outputnya, materinya apa, outputnya bagaimana. Ini yang mungkin dinas ini perlu catatan khusus nantinya terkait BMTEK ini yang diadakan. Soalnya juga kalau misalnya ngomongin masalah reward ya untuk yang ada di pemerintah daerah kan sudah luar biasa juga ya Pak ya, sekarang pemberian fasilitas untuk petugas-petugas istilahnya yang berada di lingkungan pemerintah daerah kan juga sudah banyak gitu, dari motor, mobil, fasilitas dan sebagainya gitu. Menjadi salah satu langkah juga nggak Pak untuk peningkatan kualitas SDM? Sudah dijulungi bagus,
harusnya pekerjaannya bagus juga. Itu jadi salah satu langkah juga menurut Wen. Iya, kita berharap seperti itu, dengan fasilitas yang lengkap kan, dengan fasilitas penunjang yang cukup. Dan salah satunya kita soroti kan desa sekarang kan mempunyai alat penunjang mobil sarana kepala desa kan. Betul. Kita aja di Balangan ya. Nah, ini kita berharap dengan penunjang sarana prasarana yang lengkap, dengan ini meningkatkan kapasitas dan kualitas para pemegang kebijakan ya, supaya mereka memang menyesuaikan dengan apa yang diberikan kepada mereka. Kita tidak berharap nantinya dengan fasilitas yang lengkap ini malah membuat kita mundur ke belakang. Nah, kita berharap seperti itu. Contoh misalkan sekarang kan mungkin di desa-desa sudah mobil penunjang kepala desa, bahkan kemarin menjadi catatan khusus bagi kami supaya ini dipergunakan sebagaimana mestinya, jangan sampai nanti membuat permasalahan baru yang ada di Balangan kan. Karena untuk jukdis apa istilahnya itu pedomannya itu digunakan untuk apa saja juga perlu ada berarti ya Pak ya? Ya, memang terkait penggunaan fasilitas ini tentunya sudah diatur oleh peraturan Bupati ya terkait hal itu. Cuman kan faktanya di lapangan kan berbeda-beda. Kita berharap nantinya penggunaan fasilitas-fasilitas yang penunjang di desa, di dinas-dinas terkait sesuai dengan peruntukannya. Kita berharap seperti itu. Peningkatan sumber daya manusia itu memang sesuatu hal yang tidak bisa secara langsung dirasakan. Beda dengan infrastruktur, ketika jelek terus diperbaiki langsung mulus gitu ya Pak ya. Karena peningkatan kualitas SDM itu berjenjang dan karena kau dilihat Pak Ai. Memang terkait sumber daya manusia ini terkait itu memang tidak dipungkiri. Betul. Memang terkait etos kerja kita yang masih masyarakat Banua ini kan bukan kita mengatakan masih di bawah, bukan. Cuman dalam berkompetisi kita masih kalah bersaing dengan daerah luar kan. Kita berharap terkait hal tersebut bisa nantinya kita perbaiki bersama terkait etos kerja kita yang masih mungkin ada kekurangan ya, ada kekurangan ini yang kita perlu perbaiki sama-sama. Kita menyadari misalkan kayak tadi kembali ke perusahaan kan. Betul. Ini kita menyadari bahwa banyak curhat dari pihak manajemen perusahaan ya terkait tenaga kerja lokal yang masih secara etos kerja mungkin ya kan? Masih perlu bimbingan lebih lah daripada mereka yang dari luar. Nah, kita berharap suara-suara seperti ini nantinya tidak ada lagi. Kita berharap memang kita siap berkompetisi dengan tenaga kerja dari luar. Mungkin itu yang menjadi catatan khusus kemarin dari perbincangan kami dengan pihak manajemen perusahaan. Bapak, kita udah membicarakan tentang dua nih. Masyarakat sudah disinggung, dari pemerintah daerah sudah disinggung. Kurang lengkap rasanya ketika peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat legislatif, Pak. Ya, memang kalau bicara legislatif ini plural ya. Kita di sini memang tidak bisa mungkin melakukan intervensi kan dengan kawan-kawan di DPR untuk melaksanakan tugas atau peningkatan kualitasnya sebagaimana mestinya. Cuman kami ya, tentunya kami dari Partai PKS sebelum dan sesudah kita duduk di sini tentunya kami berusaha memaksimalkan tugas kerja kami sesuai tupoksi kami, jabatan kami kan sebagai dalam 3 urusan itu terkait ya tadi legislasi, peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Jadi terkait memang upaya peningkatan kualitas ini mungkin di partai kan ada tersendiri kan terkait mungkin pelatihan sekolah politik, pengkaderan ya Pak ya? Ya pengkaderan segala macam. Nah kita berharap memang kita juga dengan kawan-kawan ini mudah-mudahan nantinya masyarakat bisa menilai terkait siapa yang bakal dipilih dan menjadi perwakilannya di DPR kan? Iya, memang kaderisasi itu memang sekali lagi ini memang sesuatu program yang tidak bisa dilihat secara fisik, tapi memang betul bahwa kaderisasi memang sangat banget diperlukan agar nantinya yang menduduki posisi seperti Pian ini sudah mengetahui tugas dalam di dunia legislasi. Pak, tapi kalau bicara masalah pengembangan SDM jangka panjangnya.
tidak bisa dilepaskan dari kesehatan dan juga pendidikan, karena nantinya yang akan duduk di sini adalah cucu pian istilahnya lah malah. Jadi yang harus dipersiapkan itu kan dari sekarang itu, yaitu dari kesehatan dan juga dari pendidikan. Dari pemerintah daerah dan juga dari legislasi sendiri Pak, persiapannya menurut pian sudah seperti apa untuk ini? Ya, terkait tugas kita terkait kesehatan, memang kita ini ada sekarang masuk di Bapperda terkait perda untuk mengatasi stunting ini. Perdanya memang sudah masukkan ke DPR. Salah satunya mungkin itu untuk melakukan pengayoman untuk anak-anak kita dari segi kesehatan ya. Anak-anak kita memang di Balangan ini Bu masih tinggi. Betul. Di beberapa kecamatan. Iya. Contohnya kan kecamatan Lampihong kemarin kan masih tinggi, dan angka tadi termasuk pendidikan. Betul. Anak-anak putus sekolah masih tinggi kita di Kabupaten Balangan. Betul. Jadi ini kita memang PR besar bagi kita semua. Kemarin juga kami berbicara dengan stakeholder yang ada di forum Musrenbang itu kan, supaya ada langkah-langkah terkait dinas pendidikan, supaya tadi terkait baik kesehatan kan ada kaitannya dengan pendidikan. Iya betul. Nah, memang kalau masyarakatnya sehat, otomatis dia pendidikannya insya Allah kan lebih baik juga nih. Nah ini menjadi catatan khusus bagi kami di DPR. Memang secara signifikan kita tidak bisa merubah secara secara langsung kan. Cuman mudah-mudahan kedepannya ini dari segi pendidikan juga kita semakin meningkat. Contohnya kami mensupport berdirinya ada universitas ya, mungkin pendidikan tingkat lanjut ya untuk para siswa untuk menempuh pendidikan. Beasiswa S1 itu Pak? Iya, beasiswa S1 kan. Nah ini kan kita tahun ini kami juga penggagas itu kan, supaya mereka tidak itu kan ada beberapa jurusan maksudnya di Balangan. Walaupun tadi tidak semuanya bisa terayumi, cuman paling tidak itu ada anak-anak muda kita yang bisa sekolah melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi perkuliahan, ini dibantu beasiswanya oleh daerah. Di tahun ini mungkin hampir 100 orang kalau nggak salah, lebih. Untuk strata satunya ya itu? Ya, untuk ini. Dan itu sampai lulus ya Pak ya? Insya Allah sampai lulus. Itu rasanya satu orang itu subsidinya 35 juta per orang. Dari seluruhnya? Ya. Maksudnya sampai lulus? Iya, sampai lulus. Oh, dan itu berkelanjutan nggak Pak? Insya Allah ini menjadi tugas kami memperjuangkan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang tidak bisa kuliah ke daerah lain, memang terkendala pendanaan, bisa kuliah di tempat kita. Dan ini rasanya ada sudah 5 jurusan yang buka di tempat kita. Oke deh, siap. Kembali ke masalah kesehatan Pak. Bapak tadi nyinggung masalah stunting, karena ini juga kaitannya dengan persiapan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kita PR-nya masih tinggi banget ya. Di 2025 itu dari pusat targetnya 14%, kita dari SSGI itu hasil surveinya masih di angka 29 di 2022. Masih tinggi. Masih ya lumayan. Concern ke situ juga Pak. Terkait kesehatan memang yang membidangi, memang kesehatan dan pendidikan ini membidangi memang Komisi 1 yang membidangi. Cuman terkait sumber daya manusia memang kami di Komisi 3. Cuman kaitan ini kan berkaitan antara kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia memang saling berkaitan. Iya, betul. Sumber daya manusia ini lebih meningkat tentunya dengan kesehatan dan pendidikan yang tentunya seimbang kan. Nah, memang terkait pendidikan ini kami berharap anak-anak muda yang memang nantinya putus sekolah, memang yang nantinya tidak bisa melanjutkan, bisa saja dengan pendidikan non formal tadi terkait keahlian, skill yang kita adakan di Kabupaten Balangan. Sebenarnya luar biasa sih Pak, dari podcast ini Ulun baru tahu bahwa penggagas program-program yang sebenarnya sudah Ulun ketahui, adanya pelatihan, adanya beasiswa, itu tuh orang-orang terdekat Ulun kami juga yang mengikuti itu, dan ternyata itu adalah penggagasnya dari Pian dan juga teman-teman di legislatif gitu ya Pak ya. Nanti ke depan Pak ada
ide-ide cemerlang baru lagi nggak sih Pak? Atau masih disimpan? Atau Iya. gimana? Memang pola ini kan pola baru bagi kita, dan bahkan dari pihak provinsi juga memberi apresiasi ke kita terkait beasiswa mahasiswa ini kan di daerah lain tidak ada. Iya. Ini masih mencari aturan mereka. Kalau kita terkait ini sudah eksekusi kan. Nah, ini berbicara terkait ini memang kami melihat bahwa lapangan kerja kita ini berbarengan dengan sumber daya manusia pendidikannya. Iya. Dan sekarang kan dunia usaha, dunia mungkin yang kerja di pemerintah daerah, memang minimal kan SMA bahkan diminta S1 kan, strata 1 kan pendidikannya. Nah, berbicara terkait itu melihat fakta di lapangan, memang kita masih banyak yang tidak terayungi terkait mereka ingin sekolah ke daerah luar. Kemarin kami berbicara dengan DPRD provinsi, mereka memberi aplaus dengan wilayah kita. Kok bisa kita melaksanakan ini? Jadi inilah mungkin menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami untuk memberikan sumbangsi pemikiran ke pemerintah daerah untuk bisa, dan ini kan diamini oleh pemerintah daerah. Betul. Alhamdulillah. Iya. Kalau kita berbicara usulan pemikiran mungkin banyak mungkinnya, cuman alhamdulillah ini yang direalisasikan oleh pemerintah daerah. Karena programnya berkelanjutan Pak, mungkin yang Pian ingin sampaikan kepada masyarakat seperti untuk pelatihan juga agar pelatihan skillnya tidak pudar, tidak hilang, dan juga berkelanjutan untuk warga lain yang belum mendapatkan. Untuk di pendidikan juga seperti itu, mereka harus komit bahwa sampai lulus itu kan juga luar biasa mereka nantinya tantangannya gitu ya Pak ya, benar-benar bertanggung jawab terhadap program yang memang programnya sudah luar biasa. Penerima programnya ini juga harus luar biasa. Yang ingin Pian sampaikan kepada masyarakat sendiri itu Pak, tentang itu Pak? Ya, memang salah satu yang akan kita bangun ke depan adalah base camp pelatihan. Ini mungkin nantinya usulan kami seperti itu. Base camp pelatihan ini nantinya kami berharap kita mempunyai tempat memang di luar pelatihan ini bisa mereka menambah skill mereka secara pribadi lah bahasanya kan, untuk menambah keahlian mereka. Kita memaklumi mungkin pelatihan ini punya jam, punya standar yang mungkin belum maksimal. Nah, kita berharap ini kita mempunyai lahan, mempunyai infrastruktur yang membuat, atau kita base camp lah, base camp pelatihan. Nah, terkait peralatannya lengkap. Selama ini kan masih, kalau peralatan masih itu BLK bukannya ada Pak? Ya, ada BLK, cuman terkait peralatan, terkait wilayah lapangan kerjanya mungkin nantinya pelatihannya daerah mana, mungkin kita masih tidak ada kan. Kita melihat dari tetangga kita yang sudah disupport oleh perusahaan, bahkan peralatannya disupport. Kalau sekarang kan kita minjau masih dari pihak perusahaan. Oh gitu. Nah, jadi ini menjadi PR kami ke depannya, supaya yang dilatih ini mungkin di waktu di senggangnya mereka bisa menambah. Fleksibel ya Pak ya? Ya, betul. itu mungkin yang jadi catatan bagi kami. Catatannya untuk peningkatan SDM di kualitas pemerintah daerahnya sendiri Pak? Ya, kami berharap memang sumber daya manusia kita ini tentunya di pemerintah daerah, tentunya kita berharap ini sama-sama kita tingkatkan. Mudah-mudahan dari segi tadi perencanaan tidak tergendala karena sumber daya manusia yang masih belum mumpuni dari kita. Kita berharap ini memang dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada di dinas-dinas dan di tingkat-tingkat pelaksana tugas di Kabupaten Balangan mungkin itu. Oke, siap Bapak. Sebenarnya masih banyak sih Pak yang ingin ditanyakan, tapi waktunya dibatasi. Takutnya ketiduran nanti yang denger kalau kelamaan gitu ya Pak ya. Jadi dari Bapak sendiri selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Balangan, ide-idenya sudah luar biasa dan sudah terrealisasi, dan itu juga sudah mulai dirasakan. Dan kami sebagai masyarakat juga berharap agar program-program yang ada berkelanjutan dan juga ada ide baru. Tujuannya jelas untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Balangan bukan hanya peningkatan di bidang infrastruktur saja, tetapi pengguna infrastrukturnya juga memiliki peningkatan kualitas gitu ya Pak ya. Nggih, terima kasih banyak Sama-sama, ulun Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sama-sama Bu. Nggih. Siap. Nggih. Kita minta maaf. Siap, sehat terus Bapak. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.